Shalom Bapak Ibu, hari ini Senin 24 Agustus 2020, kita akan membahas dari Yesaya 24 serta Yeremia 48 sampai 49. Temanya Tuhan mengingat semua kesalahan, selama apapun, sekecil apapun. Kitab Yeskiel pun juga Yeremia adalah nubuatan para nabi Tuhan yang dipanggil di dalam masa terakhir kerajaan Yehuda. Sebagaimana telah saya sampaikan di beberapa waktu yang lalu, Yeremia waktu itu melayani di Yerusalem, sementara Yeskiel melayani di tanah pembuangan di Babel. Kronologis daripada pasal-pasal Yeremia pun juga Yeskiel memang tidak beraturan, apalagi kitab Yeremia. Ada banyak sekali perikop demi perikop tumpang tindih secara kronologis karena disusun berdasarkan tema dari kitab Yeremia ini. Jadi saya akan memberikan lebih dahulu sebuah gambaran tentang penyusunan dari perikop-perikop Yeskiel dan juga Yeremia. Nubuatan di masa Raja Yoyakim yang ada di dalam kitab Yeremia ada di sana, yakni ada tanda bintang di sana. Semua tanda bintang yang ada di layar berbicara tentang nubuatan untuk bangsa lain. Yeremia 46 sampai 47 adalah nubuatan tentang Mesir dan Filistin. Ini sudah kita bahas ya di dalam pelayanan Raja Yoyakim. Lalu kemudian ada di sana juga nubuatan melawan Moab, Amon, dan Babel. Yeremia 48 sampai yang ke-51. Itu adalah nubuatan di masa Raja Zedekiah. Lalu ada juga nubuatan kejatuhan Amon, Moab, Edom, dan Filistin. Ini pada Yeskiel 25. Anda lihat, walaupun menceritakan tentang dua kerajaan yang sama, yakni Moab dan Amon, Yeremia dan Yeskiel menubuatkan dalam periode sekitar 7 tahun berbeda. Yeremia menubuatkannya di Yerusalem, sementara Yeskiel menubuatkannya di daerah Babel. Namun isi nubuatan itu sama, tidak heran karena berasal dari Tuhan yang sama. Lalu juga ada di sana nubuatan mengenai Tirus Sidon serta Mesir pada Yeskiel 26 sampai 32. Dalam beberapa hari ini kita akan membahas tentang nubuatan-nubuatan untuk bangsa-bangsa lain itu. Selebihnya daripada kronologis Anda bisa melihat dan mempelajari sendiri di layar yang telah saya siapkan. Berikut adalah nubuatan berkenaan dengan kejatuhan Amon, baik dari Yeskiel maupun dari Yeremia. Kesalahan Bani Amon adalah senang ketika kekudusan bait suci Yerusalem dinajiskan dan Yehuda dibuang ke Babel. Mereka menyerang dan menduduki wilayah suku Gad, dan mereka congkak dengan wilayahnya yang kuat dan dengan kekayaan yang dimiliki oleh Amon. Hukumannya, Babel akan menyerang dan merampas harta dan ternak. Raba, ibu kota Amon, akan dijadikan padang liar karena kosong, tidak bisa dihuni lagi. Raba, ibu kota Amon, akan jadi tandus, kalau menurut Yeremia. Semua kota akan dibakar api, penduduk Hesibon akan berkabung. Di sana ada sebuah janji bahwa bangsa Amon ini akhirnya akan dipulihkan. Anda bisa melihat di layar sebuah peta. Peta ini adalah bangsa-bangsa yang ada di dalam nubuatan daripada Yeremia yang akan kita bahas hari ini sampai dengan besok. Nubuatan berkenaan dengan kejatuhan Moab, kesalahannya adalah menyamakan Yehuda seperti bangsa lain. Padahal Tuhan ya telah memilih bangsa Israel sebagai bangsa pilihannya, mengandalkan benteng dan kekayaannya yang kuat. Hukumannya, setelah menyerang Amon, Babel akan meruntuhkan Bet Yesimot, Baal Meon, dan Kiryataim yang permai. Dari Hesibon di Amon, Babel akan membinasakan Nebo, merebut kota benteng Kiryataim, penduduk Matnen dibunuh pedang, Horonaim dihancurkan, ratapan dari anak-anak terdengar di Zoar, dari mereka yang melarikan diri di pendakian Luhit. Semua kota akan sunyi. Ini berdasarkan kitab Yeremia. Penghukuman telah berlaku atas daerah dataran tinggi, atas kota-kota Holon, Yahaz, Mefaat, Dibon, Nebo, Bet Diblataim, Kiryat Aim, Bet Gamul, Bet Meon, Keriot, Bozra, dan atas segala kota negeri Moab yang jauh dan yang dekat. Kenyamanan mereka sejak dahulu yang dianggap menjadi berkat dari Dewa Kamos, bahkan Israel sempat menganggap bahwa lembu emas di Betel
itu adalah bagian daripada berkat daripada berhala Israel, maka kini Kamos dan para imam dan pemimpinnya akan dibuang. Suara orang Hesibon dan Eleale meraung-raung terdengar sampai ke Yahas, dan dari Zoar sampai Horonaim dan Eglat Selisia, sebab air sungai Nimrin juga menjadi ketandusan. Putri Dibon akan meratap terhina duduk di atas kotoran. Pohon anggur Sibma akan dicampakkan si pembinasa. Setiap kepala digundul, setiap janggut dipotong, semua tangan diberi torehan, semua pinggang mengenakan kain kabung, menandakan bangsa Yehuda akan berkabung dengan sangat. Kaum pengungsi yang tak berdaya pergi mencari perlindungan ke Hesibon, namun kota itu sedang terbakar dan istana Raja Sihon pun sedang dimakan api. Api telah memusnahkan daerah perbatasan dan pegunungan Moab, negeri orang-orang yang suka berperang. Ada janji Tuhan bahwa Bani Moab akan dipulihkan. Anda melihat bagaimana kesalahan daripada Amon dan Moab, sebuah kesalahan yang nampaknya kecil, mengandalkan kekuatan, menyamakan Yehuda seperti bangsa lain. Senang dan gembira ketika Yerusalem jatuh. Namun kesalahan-kesalahan semacam ini adalah sebuah kesalahan yang besar di mata Tuhan. Nubuatan mengenai Edom. Kesalahannya adalah dendam kepada Yehuda dan melakukan balas dendam ketika ada kesempatan. Mereka membanggakan kekuatan dan tempat tinggalnya yang berbatu. Hukumannya, Tuhan mengacungkan tangan untuk membalas Yehuda dengan meruntuhkan Edom dan dari Teman sampai Dedan akan mati oleh pedang. Kebijaksanaan orang-orang Teman hilang, penduduk Dedan bersembunyi di dalam liang-liang. Keturunan Esau dihukum, namun Babel seperti pemetik buah anggur yang tak akan meninggalkan sisa, bersembunyi di liang apapun mereka akan tetap dibongkar dan diketemukan. Sehingga di Edom hanya tersisa anak yatim dan janda. Bozra menjadi tandus dan kutuk, Edom akan direndahkan gunung batunya sunyi. Tidak ada janji untuk mereka akan dipulihkan. Artinya Edom akan sunyi sampai selama-lamanya. Untuk Filistin, kesalahannya adalah mereka mendendam turun-temurun atas Israel, menumpahkan kesumatnya dan bergembira saat Israel jatuh. Hukumannya Tuhan membalas dengan mengacungkan tangan atas Filistin, melenyapkan orang Kreta, membinasakan bangsa tepi pantai laut ini. Anda bisa membandingkan kesalahan dan hukuman ini mirip sekali dengan yang ada di dalam Yeremia 47 yang telah kita bahas di dalam DTE Kamis 13 Agustus. Dan untuk Filistin pun tidak ada janji pemulihan. Anda lihat dua bangsa ini, kesalahan mereka adalah dendam terhadap Yehuda dan Israel. Dan mereka ketika ada kesempatan mereka membalas dendam. Dan hukumannya Tuhan juga membalas dendam. Membalaskan dendam Yehuda pun dendam Israel. Anda melihat di sini, ya kesalahan yang sudah berjalan bertahun-tahun, Tuhan tidak pernah melupakannya. Berikutnya adalah nubuatan mengenai Aram Damaskus. Kesalahannya tak disebutkan. Hukumannya Hamat dan Arpad menjadi malu, Damsik lemah semangat. Kota kegirangan itu dilanda kecemasan yang sangat, semua prajurit dan terunanya rebah binasa. Puri Ben-Hadad dibakar habis. Tidak ada janji untuk memulihkannya. Nubuatan berkenaan dengan Kedar dan Hazor. Kesalahannya tak disebutkan. Hukumannya, Nebukadnezar akan merampas domba, unta, dan perabot mereka. Kegentaran melanda orang-orang yang rambutnya dipotong pendek itu. Mereka akan diserahkan ke segala bangsa. Bangsanya hidup sentosa, yang diam dengan aman tentram, yang tidak punya pintu gerbang atau palang, dan yang tinggal tersendiri ini tempat permai dan tidak ada musuh biasanya, tapi diserang oleh Babel sehingga menjadi tandus, menjadi tempat persembunyian serigala selamanya. Tak seorang pun akan tinggal di sana. Tidak ada janji pemulihan. Untuk dua bangsa ini, Aram Damaskus dan Kedar Hazor, kesalahannya tak disebutkan. Namun Tuhan di dalam maha taunya, Tuhan tahu bahwa mereka punya kesalahan yang pantas untuk ditegur, bahkan untuk mendapatkan hukuman. Nubuatan mengenai Elam, kesalahannya tak disebutkan pula, dan hukumannya adalah busur bangsa Elam. Bangsa Elam adalah pemanah yang ulung, akan dipatahkan busurnya. Tuhan akan menaruh tahtanya, artinya menguasai di sana. Mereka akan diserahkan ke segala bangsa. Untuk Elam,
ada janji untuk pemulihan. Seorang penafsir mengatakan mungkin kesalahan Elam adalah karena salah satu raja Elam pernah melakukan penyerangan pada keluarga Abraham beberapa ratus tahun yang lalu. Tercatat pada Kejadian pasalnya yang ke-14. Dan inilah alasan mengapa Tuhan harus menghukum mereka. Karena Tuhan berjanji kepada Abraham yang memberkati Abraham akan diberkati, sementara yang mengutukin Abraham akan kena kutuk. Bapak Ibu, ternyata Tuhan adalah Tuhan yang mengetahui setiap kesalahan kita. Mau besar, mau kecil, sudah lamakah Tuhan masih ingat. Kalau hari ini kita mengenal Tuhan yang dinyatakan perjanjian baru sebagai Tuhan yang penuh kasih, penuh sayang, penuh anugerah, mau melupakan kesalahan. Ya, Tuhan mau melupakan kesalahan kita. Tapi bukan berarti bahwa Dia adalah Tuhan yang mudah lupa. Dia melupakan, artinya Dia menghapuskan kesalahan kita oleh karena kita telah mengenal akan Kristus yang mati buat kita. Maka tidak heran ketika Daud memikir-mikirkan akan kehidupannya dengan segala kesalahan yang pernah dibuatnya. Ia pernah berkata demikian pada Mazmur 39 ayat 12. Engkau Tuhan menghajar seseorang dengan hukuman karena kesalahannya dan menghancurkan keelokannya sama seperti gagat. Artinya bahwa setiap kesalahan adalah pantas untuk dihukum oleh Tuhan. Dan kemudian pada bagian yang lain, Mazmur 32 ayat 2, pemazmur berkata demikian, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Kalau Tuhan memperhitungkan semua kesalahan kita, sekecil apapun, selama apapun, kalau semuanya itu dihitung, betapa kita merasa ngeri karena kesalahan kita demikian banyaknya di hadapan Tuhan. Dan setiap kesalahan ada hukumannya. Namun berbahagialah kita manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Di dalam Tuhan, Ia tidak memperhitungkan lagi kesalahan kita. Maka biarlah hati kita penuh dengan syukur senantiasa untuk kebaikan dan anugerah Tuhan yang dinyatakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita berdoa. Melihat akan bangsa-bangsa yang tercatat di dalam sejarah, yang Engkau Tuhan memperhitungkan semua kesalahan mereka, bahkan sudah ratusan tahun. Sekecil apapun, hanya sekedar masalah perasaan dendam. Namun Engkau ya Tuhan memperhitungkan semuanya. Tidak ada yang luput, Engkau mencatat segala sesuatu. Maka betapa beruntungnya kami karena Engkau Tuhan memutuskan untuk melupakan semua kesalahan kami. Hanya karena kami sudah menerima pengorbanan Yesus Kristus anakmu yang tunggal itu di atas kayu salib. Betapa beruntungnya kami, berbahagia kami yang kesalahannya tidak diperhitungkan. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan Yesus, yang membuat kami boleh hidup di dalam anugerah Tuhan dan mengalami kebaikan tanpa harus takut dengan hukuman atas semua dosa kami. Kami bersyukur, berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.